Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, bagaimanakah asal sejarah malam satu suro? Apa saja yang dilakukan? Dan apa manfaatnya bagi masyarakat? Serta bagaimanakah dalam pandangan Islam tentang sejarah malam satu suro? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Pastinya hanya ada di channel Semangat 5 Zaman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Malam satu suro adalah waktu di mana dimulainya penanggalan tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram. Bagi umat muslim di seluruh dunia, malam ini menjadi berkah tersendiri karena akan memulai kembali tahun dan bulan baru. Namun istimewanya satu suro dalam adat Jawa adalah melakukan beberapa perayaan sakral. Ada banyak sekali kegiatan yang mungkin bisa dianggap mendatangkan kesan mistis bagi sebagian orang. Akan tetapi, sebelum menduga-duga yang tidak kita tahu, ada baiknya untuk mengetahui asal sejarah malam satu suro. Apa saja yang dilakukan, serta manfaatnya bagi masyarakat. Sejarah perayaan malam satu suro. Ada tradisi yang diturunkan dari Sultan Agung Mataram. Seperti yang sudah kita bahas, malam satu suro adalah awal dari bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Penamaan suro ini ternyata telah ada sejak zaman kerajaan dahulu kala. Ketika zaman Mataram, Islam masih berdiri. Sultan Agung Adiprabu Hanyakrakusuma menyebut malam tersebut dengan nama bulan suro. Hal tersebut terjadi karena sang sultan ingin mengubah kalender Saka atau perpaduan kalender Jawa dan Hindu dan memadankannya dengan penanggalan Hijriah, sehingga dengan adanya suro, masyarakat Jawa pedalaman yang memakai sistem Saka serta penduduk Islam pesisir yang memakai sistem Hijriah bisa bersatu. Hal yang menyebabkannya dianggap sakral. Bulan suro yang dianggap sakral, jika dipandang dari segi kejawen, suro memang dianggap sakral dan istimewa. Salah satu buku berjudul Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa, karangan Muhammad Solihin, mengatakan bahwa pada malam ini adalah kedatangan Aji Saka yang membebaskan rakyat Jawa dari makhluk goib raksasa. Tak hanya itu, ada alasan lain yang menyebabkan satu suro dikenal sebagai waktu istimewa. Pertama, secara turun-temurun rakyat Jawa percaya bahwa bulan suro merupakan kelahiran aksara Jawa. Malam satu suro disebut juga sebagai hari pulangnya arwah para keluarga yang sudah meninggal. Perayaan di malam satu suro. Kirab kebo dan cuci benda pusaka untuk beberapa daerah yang masih kental adatnya seperti Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, atau Kesepuhan Cirebon biasanya melakukan perayaan masing-masing. Contohnya seperti Tapa Bisu yang dilakukan di kota Yogyakarta dan Solo. Tapa bisu adalah ritual mengunci mulut dengan tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Bagi para abdi dalam, mereka akan berjalan mengelilingi benteng keraton. Sedangkan di Kasunan Surakarta, mereka melakukan penyucian benda pusaka serta kirab kebo bule Kiai Slamet untuk ikut turut ke jalan. Kirab ini akan dilakukan sesuai dengan keinginan sang kiai dalam kirab. Orang akan berbondong-bondong ngalap berkah dengan menyentuh atau bahkan mengambil kotoran kerbau. Larangan malam satu suro. Hal yang dilarang selama bulan suro unik sih memang. Malam satu suro bisa disebut mendatangkan berkah, sedangkan ada yang mengatakan bahwa ia juga bisa membawa sial. Karena hal tersebutlah, maka ada larangan yang tak boleh dilakukan di malam satu suro ini. Mengutip dari berbagai sumber, ketika datang satu suro, masyarakat tidak boleh menyelenggarakan pesta pernikahan, berpergian jauh, mengadakan hajatan, serta pindah rumah. Sebaiknya pada satu suro, seseorang dianjurkan untuk melekan atau begadang sepanjang malam, serta melakukan ritual mendekatkan diri kepada Sang Maha Satu. Itulah kisah mengapa satu suro disebut sebagai malam dan bulan sakral. Pada awalnya, usaha ini merupakan upaya Sultan Agung menyatukan kelompok Jawa Tulen dan mereka yang berada di pesisir. Namun ternyata tradisi ini masih berlangsung hingga sekarang, terutama bagi rakyat yang tinggal di daerah keraton, kesultanan yang masih melakukan berbagai tradisi berupa upacara dengan tujuan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat rahimakumullah, jangan lupa berbagi dengan cara men-share video ini.
karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.